ada korelasi antara pilihan kata dengan kecenderungan seseorang mengemplang hutang. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rahmat Petuguran dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Kalian punya nggak pengalaman ngutangi duit ke orang? Misalnya temen ya, dan duitnya nggak balik-balik sampai sekarang. Sebel nggak sih? Nah, bisa nggak ya kita analisis potensi orang mengemplang hutang dari perilaku berbahasanya? Ternyata bisa. Menurut Seth Steven Davidowitz, penulis buku Everybody Lies, ada korelasi antara pilihan kata dengan kecenderungan seseorang mengemplang hutang. Simpulan ini diperoleh dari big data tulisan yang dibuat para calon debitur saat mereka mengajukan pinjaman. Waktu mengajukan pinjaman, para debitur kan ngisi formulir ya. Dalam formulir ini antara lain ada kolom yang meminta mereka menjelaskan dua hal. Pertama, alasan mengapa dia perlu pinjaman, dan kedua, bagaimana dia akan membayarnya. Nah, data bahasa dari formulir inilah yang dikelola oleh para peneliti. Ternyata hasilnya menunjukkan ada pola kebahasaan tertentu pada calon debitur yang berpotensi mengemplang hutang. Ada kata-kata yang cenderung identik gitu loh. Berdasarkan penelitian itu, kata-kata yang lazim digunakan oleh pengemplang hutang adalah God, promise, will pay, thank you, and hospital. Adapun kata-kata yang lazim digunakan oleh orang yang cenderung membayar hutangnya tepat waktu adalah debt free, lower interest rate, after tax, minimum payment, dan graduate. Data ini diperoleh dari perilaku pengguna bahasa Inggris ya. Tentu saja ada bias budaya jika kita terjemahkan begitu saja ke dalam bahasa Indonesia. Sebab tiap bahasa kan punya ekspresi yang secara semantik tidak bisa begitu saja diterjemahkan ke dalam bahasa lain ya. Nah, Davidowitz sih tidak menjelaskan kenapa kata-kata tertentu bisa menggambarkan potensi perilaku tertentu. Dia malah bilang bahwa para peneliti tidak mempunyai teori tentang mengapa ucapan tertentu adalah pertanda bahwa debitur punya kemungkinan mangkir bayar hutang. Nah, sebagai pembelajar bahasa, saya merasa bisa mengisi kekosongan tersebut. Ada teori dari berbagai ilmu bahasa yang bisa menjelaskan kondisi itu. Terus, gimana penjelasan dari sudut pandang linguistik? Kurang lebih begini ya. Bahasa kan tidak hanya alat bertukar informasi ya. Bahasa juga memiliki fungsi interpersonal yang digunakan untuk membangun hubungan diri dengan orang di sekitar. Nah, cara orang membangun hubungan dengan orang lain akan sangat ditentukan oleh kepentingan apa yang ingin diraihnya. Bahasa digunakan untuk mengatur posisi tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin diraih ketika bergaul dengan orang lain. Kadang seseorang ingin tampak dominan, misalnya tampak cerdas, bijak, kuat. Tapi kadang-kadang orang juga ingin tampak lemah, misalnya menyesal, kalah, tidak berdaya, perlu dikasihani, dan sebagainya. Nah, orang pun bisa mengatur kesan itu dengan perilaku berbahasa tertentu. Nah, proses pengajuan kredit adalah situasi yang menempatkan calon debitur cenderung dalam posisi lemah ya. Mungkin karena ini konteksnya adalah debitur kecil-kecilan gitulah ya. Yang meminjam adalah orang dari kalangan menengah ke bawah, bukan debitur kelas kakap ya. Nah, saat mengajukan pinjaman, orang merekayasa perilaku berbahasanya agar pemberi kredit meloloskan permohonannya. Agar peluang diberi kredit lebih besar, orang cenderung menampilkan parameter tertentu yang secara konvensional menandakan komitmen untuk membayar hutang. Nah, di sisi lain ada peranggapan bahwa orang yang religius itu berperilaku baik. Begitu juga ada konvensi bahwa orang yang santun punya komitmen yang lebih baik dalam membayar hutang. Konvensi-konvensi itulah yang mendorong pemohon kredit merekayasa perilaku berbahasanya supaya terlihat baik, supaya terlihat santun, terlihat religius. Akhirnya mereka menggunakan kata-kata tertentu yang menurut anggapannya dapat mewakili kepribadian yang ingin ditampilkan tersebut. Ini bukan penjelasan yang sepenuhnya benar sih, karena bisa saja sih kata-kata religius itu memang mewakili identitas atau karakter orang yang memang benar-benar religius. Religiusnya itu asli, tidak dibuat-buat maksud saya. Nah, disinilah para peneliti bahasa ditantang untuk mengungkap fitur bahasa apa yang membedakan bahasa itu benar-benar asli, mewakili karakter dan identitasnya, atau bahasa itu memang sengaja dibuat-buat untuk keperluan praktis tertentu. Nah, lepas dari kerumitan itu, setidaknya apa yang saya ungkapkan di atas bisa sedikit mengisi kekosongan yang disisakan oleh Davidowitz dalam bukunya. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di kesempatan lain. Insya Allah ya.